Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis akan menyajikan presentasi mengenai materi hak paten bersama teman saya. Aspek hukum dalam bisnis, hak paten, anggota kelompoknya Bima Eka S dan saya Jessica Febriana. Pengertian hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1. Ada dua istilah yang sering kita dengar dalam pembahasan materi ini, yaitu inventor dan invensi. Sederhananya, invensi adalah teknologi yang ditemukan, sedangkan inventor adalah orang yang menemukan. Sifat paten. Paten bersifat terbuka, yang artinya segala hal yang berkaitan dengan invensi harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten, yang dilampirkan dalam sebuah dokumen bersamaan dengan permohonan paten. Syarat-syarat paten. Syarat untuk mendapatkan hak paten yaitu 1. Penemuan tersebut merupakan penemuan baru. 2. Penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal industrial. Suatu penemuan teknologi secanggih apapun tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri, bisa jadi karena harganya mahal, maka tidak berhak atas hak paten. Yang ketiga, penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga. Bila sekedar menggabungkan dua benda, maka tidak dapat dipatenkan. Contohnya, menggabungkan pensil dan penghapus menjadi pensil dengan penghapus di atasnya. Hal ini tidak dapat dipatenkan. Yang perlu dilakukan sebelum mengajukan paten. 1. Melakukan penelusuran atau searching informasi paten di beberapa website. Antara lain, bisa dilihat ya teman-teman. Yang kedua, melakukan analisa. Apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan untuk mendapatkan perlindungan hak paten dibandingkan dengan invensi terdahulu. Dan yang ketiga, mengambil keputusan. Jika invensi tersebut ternyata memang ada nilai kebaruan dari invensi terdahulu, maka sebaiknya diajukan untuk mendapatkan perlindungan hak paten. Pengajuan permohonan paten. Mengajukan surat permohonan ke Kantor Dirjen HKI dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat 1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan. 2. Alamat lengkap orang yang mengajukan permohonan paten. 3. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor. 4. Nama lengkap dan alamat kuasa. Apabila permohonan paten diajukan melalui kuasa. 5. Surat kuasa khusus. Apabila permohonan paten diajukan melalui kuasa. 6. Pernyataan permohonan untuk diberi paten. 7. Judul invensi. 8. Klaim yang terkandung dalam invensi. Dan yang ke-9, deskripsi tentang invensi secara lengkap dan memuat keterangan cara melaksanakan invensi tersebut. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bima Eka S.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Eka Surya Saputra akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Mbak Jessica. Hak dan kewajiban pemegang paten. Hak pemegang paten 1. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuan. Dalam hal paten produk membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyediakan untuk dijual atau disewakan, diserahkan produk yang diberikan paten. Yang kedua, pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1. Ketiga, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Kewajiban pemegang paten. 1. Pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan. Kedua, pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah negara Republik Indonesia kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau DJHKI. Tarif permohonan paten. A. Permohonan 1. Permohonan paten. Per permohonan ditarif dengan harga Rp575.000. 2. Permohonan paten sederhana. Per permohonan ditarif dengan harga Rp125.000. B. Tambahan biaya setiap klaim. Per klaim ditarif dengan harga Rp40.000. C. Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan permohonan. Per permohonan ditarif dengan harga Rp200.000. D. Percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah 6 bulan. Per permohonan ditarif dengan harga Rp200.000. E. Permohonan perubahan data pemohon. Per permohonan ditarif dengan harga Rp100.000. F. Permohonan surat keterangan pemakai terdahulu. Per permohonan ditarif dengan harga Rp3 juta. G. Permohonan surat putih hak prioritas. Per permohonan ditarif dengan harga Rp250.000. H. Permohonan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasa renik. Per permohonan ditarif dengan harga Rp100.000. I. Pemeriksaan substansif ada 2. 1. Permohonan paten. Per permohonan ditarif dengan harga Rp2 juta. Yang kedua, permohonan paten sederhana. Per permohonan ditarif dengan harga Rp350.000. J. Perubahan jenis permohonan paten. Per permohonan ditarif dengan harga Rp450.000. K. Permohonan banding. Per permohonan ditarif dengan harga Rp3 juta. I. Biaya atau jasa penerbitan sertifikat ada 2. 1. Paten ditarif dengan harga Rp250.000. 2. Paten sederhana. Per sertifikat ditarif dengan harga Rp200.000. M. Koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang disampaikan oleh pemohon. Per permohonan ditarif dengan harga Rp500.000. N. Pemohon perubahan data paten. Per paten ditarif dengan harga Rp150.000. Pengalihan paten. Pengalihan paten dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan pencatatan pengalihan paten kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM. Permohonan itu wajib disertai dengan bukti-bukti tertulis. Pengalihan paten sebab lain yang dibenarkan oleh pengaturan perundang-undangan, hibah, wasiat, pewarisan, perjanjian tertulis. Contoh kasus pelanggaran hak paten slide to unlock kasus Apple versus Samsung. Perusahaan teknologi Apple berbasis di California, Amerika Serikat, dan Samsung berbasis di Korea Selatan belum lama ini terlibat perebutan hak paten slide to unlock. Pemimpin Apple Scott Forstall diklaim sebagai orang yang menemukan fitur slide to unlock dan telah mendaftar dan mendapatkan paten resmi fitur tersebut dengan nomor D675,639.
Pada 15 April 2017, Apple mengajukan tuntutan kepada Samsung terkait fitur Set to Unlock tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa perusahaan Apple memenangi hak paten atas Set to Unlock sehingga mengharuskan perusahaan Samsung membayar tuntutan sebesar 120 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan saat presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.